Assalamualaikum. Jadi sekarang kita belajar tentang program linear. Ini adalah sebuah soal cerita. Soal ceritanya akan saya bacakan ya, yang nomor 7. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Oke, jadi di dalam pesawat itu ada tempat duduk sebanyak 48 penumpang ya, 48 tempat duduk. Kita tulis dulu, di sini berbicara tentang tempat duduk. Tempat duduk. Nah, dia bilang tidak lebih. Kalau tidak lebih berarti tandanya adalah kurang dari. Tidak lebih dari 48, berarti kurang dari 48. Kenapa? Karena angka yang paling besar adalah 48. Dan ingat ya, kalau soal cerita berarti harus pakai sama dengan. Kemudian, kalimat yang kedua, setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kilo. Untuk kelas ekonomi 20 kilo. Oke, di sini ada dua kelas. Kelas yang pertama adalah kelas utama. Jadi di dalam pesawat tersebut ada yang namanya kelas utama. Terus ada yang namanya kelas ekonomi. Nah, kelas utama bagasinya, bagasi berarti kita tulis di sini. Karena kita sedang berbicara bagasi. Bagasinya 60 kilo. Kalau kelas ekonomi bagasinya 20 kilo. Nah, kemudian pesawat itu tidak dapat membawa bagasi. Pesawat itu dapat membawa bagasi 1440 kilo. Oke, berarti dia mengatakan bahwa bagasi yang paling maksimal itu adalah 1440 kilo. Nah, berbicara tentang bagasi berarti adanya di sini. Kita nulisnya sekarang di baris yang kedua. Maksimal, kalau maksimal berarti tandanya gini. Oke, karena ini menandakan bahwa yang paling besar itu adalah 1440 gitu ya. Makanya tandanya kurang dari sama dengan. Ingat, kalau di dalam soal cerita tandanya selalu memakai sama dengan gitu. Kemudian kalimat selanjutnya, bila tiket untuk setiap penumpang kelas utama 400.000 dan untuk kelas ekonomi 250.000, maka berapakah banyaknya penumpang masing-masing kelas agar diperoleh laba maksimum? Nah, kalau berbicara tentang uang-uang kayak gini, jatuhnya adalah ke fungsi objektif. Jadi, jatuhnya ke fungsi objektif ya. Nah, untuk kelas utama tadi berapa? Nih, 400.000. Berarti di sini fungsi objektifnya ini 400.000. Terus yang di sini tadi kelas ekonominya adalah 250.000. Ini fungsi objektifnya ya. Kalau fungsi objektif tandanya selalu ditambah. Gitu. Nah, yang ditanya itu berapakah banyaknya penumpang masing-masing kelas agar diperoleh laba maksimum. Kalau laba maksimum berarti adalah nilai maksimal. Berarti kita harus mencari nilai maksimalnya itu berapa. Tuh. Kalau yang ditanya adalah laba minimum, maka kita mencari nilai minimumnya berapa gitu, oke? Nah, dari sini sekarang kita kerjakan. Nih ya, di sini tempat duduk. Ini tempat duduk, dia nggak diketahui kelas utamanya berapa, kelas ekonominya ada berapa bangku. Dia nggak diketahui. Kalau tidak diketahui, kalian tulisnya satu. Kenapa? Biar adil. Ya, jadi biar adil. Jadi nulisnya satu. Pokoknya kalau nggak diketahui berapa kelas utama tempat duduknya, berapa kelas ekonomi tempat duduknya, berarti tulis satu dah gitu.
Kalau udah, ini nih, yang di barisan kedua, 60, 20, 1440 ini bisa dikecilin ya. Kita kerjain yang awal dulu. Yang pertama, barisan pertama. Ini kita jadikan sebagai X dan ini kita jadikan sebagai Y. Otomatis jadi 1X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 48. Kemudian barisan yang kedua, 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. Nah, kalau ada yang bisa dikecilin aja. Biar ngitungnya tuh angkanya nggak besar. Jadinya gampang. Ini bisa dicoret ya nolnya. Oke. Kemudian 6 dibagi 2. Jadi semuanya tuh dibagi 2, oke? 6 dibagi 2 3X ditambah 2Y dibagi 2 plus Y terus 1440 atau 144 ya. 144 dibagi 2 berarti 14 dibagi 2 itu adalah 7. 4 dibagi 2 2. Nah, jadi ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Begitu ya. Kalau sudah, kita cari titik temunya dulu. Titik temu, oke. Jadi X plus Y sama dengan 48. Kemudian 3X plus Y sama dengan 72. Kita cari titik temu atau titik potong. Nah, kalian lihat X-nya. Koefisien X di sini 1, koefisien X di sini 3. Beda. Koefisien Y di sini 1, koefisien Y di sini 1. Oke, sama-sama 1. Jadi, biar hasilnya si Y itu adalah 0, maka harus diapain tandanya nih di sini? Yaitu dikurang, karena Y dikurang Y adalah 0 gitu. Kalau udah, sekarang yang ini. X dikurang 3X, atau enggak bisa juga caranya gini. 3X dikurang X 2X. Sama aja ya. Jadi kalau misalnya yang sebelah kiri itu dari bawah ke atas, maka nanti yang sebelah kanan juga harus dari bawah ke atas gitu. Kalau yang sebelah kiri dari atas ke bawah, maka yang sebelah kanan harus dari atas ke bawah gitu. Pokoknya konsisten. Nah, sekarang tadi kan dari bawah ke atas, berarti sekarang yang ini dari bawah ke atas. 72 dikurangin 48. Oke, 72 dikurang 48 berarti 2 dikurangin 8 4. Kemudian 7-nya diambil 1 jadi 6. 6 dikurangin 4 2. Nah, jadi X-nya adalah 24 dibagi 2 12. X-nya udah ketemu, berarti tinggal nyari Y. Terserah kalian mau pakai persamaan yang di atas atau yang di bawah. Saran saya pilih yang angkanya kecil. Yang angkanya kecil adalah yang di atas. Jadi kita pakai persamaan yang ini ya. Jadi kita tulis lagi. X ditambah Y sama dengan 48. Kemudian tadi X-nya sudah diketahui 12 nih, yang tadi 12 ditambah sama Y. Ini mau kita cari. Sama dengan 48. Jadi Y-nya adalah 48 dikurangin 12, karena di ruas kiri 12-nya positif, ketika dia pindah ruas maka menjadi negatif gitu. Terus 8 dikurangin 2 6. 4 dikurang 1 3. Nah, ini titik potongnya udah ketemu 12,36. Jadi titik potong atau titik temu di sini adalah X dulu ya. X dulu baru Y. X-nya 12 dari yang sini, kemudian Y-nya 36. Nah, kalau udah, sekarang kita cari ini ya. Cari di sini
Di persamaan yang pertama kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Gimana caranya? Caranya gini nih. Jadi fokus ke persamaan yang pertama dulu. Fokus ke persamaan pertama. X ditambah Y sama dengan 48. Kalau kalian mau mencari X, maka Y-nya ditutupin. Y-nya tutupin nih. Tuh, Y-nya tutupin. Nah, sisanya tinggal X sama dengan 48 gitu. Jadi X-nya 48. Sekarang kalau mau mencari Y, berarti X-nya yang ditutupin. Tuh. Fokus di persamaan pertama ya. Tuh. Jadi X-nya ditutupin, didapetin bahwa Y-nya adalah 48. Nah, begitu pula dengan persamaan yang kedua dan ketiga. Kita mau mencari X nih. Mau mencari X, berarti Y-nya ditutupin. Oke, Y-nya ditutupin. Jadi 3X sama dengan 72. Kita tulis dulu ya di sini. Nih, tulis 3X sama dengan 72, maka X-nya berapa? X-nya otomatis 72 dibagi 3. Nah, 72 dibagi 3 berarti dia lebih dari 20. 12 dibagi 3, 4. Berarti 24. Kemudian X-nya udah ketemu. Sekarang di persamaan yang kedua kita mencari Y. Kalau mau mencari Y, berarti X-nya yang ditutupin. Nah, jadi sisanya adalah yang ini nih. Y sama dengan 72. Tulis lagi di sini. Y sama dengan 72. Oke. Kalau udah, sekarang kita bikin grafiknya, oke? Kita bikin grafik. Jadi di sini ada grafik. Ini lebih baik kalian bikinnya pakai apa namanya? Garis ya. Kemudian dimulai dari yang ini ya. Nih. X-nya 48, Y-nya 48. Nah, berarti kurang lebih ada di sini 48. Terus Y-nya 48. Kalau udah, ini kan mereka berpasangan X, Y. Maka ditarik garis. Nah, tarik garisnya putus-putus atau tidak, tergantung dari tanda. Kalau tandanya ada sama dengannya, berarti tidak putus-putus. Jadi gini nih, ditarik garis di sini, tidak putus-putus ya. Tuh, kalau di sini tandanya, kalau di sini tandanya tidak ada sama dengannya, berarti garisnya putus-putus gitu. Oke? Nah, sekarang yang kedua, X ini 24 pasangannya sama 72. Jadi di sini 24, dia pasangannya sama 72. Nah, kalau sudah, antara pasangan ini ditarik garis. Kita lihat tandanya. Tadi kan ini tandanya yang ini ya. Tuh, dia ada sama dengannya. Berarti tandanya itu tidak putus-putus. Bukan tandanya, apa sih? Garisnya tidak putus-putus. Nah, kemudian kalau sudah, kita ini di sini nih. Kita kasih keterangan titik potong yang ada di sini adalah titik yang sudah kita cari melalui eliminasi substitusi. Nah, tadi kita udah nyari nih. Jadi titik potong yang ini itu ada di 12,36. Di sini adalah 12,36, oke. Kemudian kalau sudah, kita arsir. Nah, sekarang dimulai dari persamaan yang pertama nih. Persamaan pertama, yang ini deh nih. Persamaan yang pertama tandanya adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti kalian arsirnya ke bawah, oke? Jadi kalian arsir ke bawah nih ya. Ini arsir ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Gitu. Kemudian yang kedua persamaannya tuh adalah yang ini.
Nih. Yang kedua, 3x plus y kurang dari juga nih, kurang dari juga. Nah, kalau kurang dari berarti arsirnya ke bawah. Kalau lebih dari arsirnya ke atas. Ingat ya, kurang dari arsirnya ke bawah, lebih dari arsirnya ke atas. Nah, berarti dari sini kita arsir ke bawah. Garisnya ada di sini. Kita arsir ke bawah. Nih, dari sini arsir, 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 arsir. Nah, kemudian kita pilih daerah arsiran yang kena semuanya. Coba. Kalau di daerah yang sebelah sini itu tidak kena semuanya ya, karena ketika kita berada di garis 48 kan kita tadi ngarsirnya ke bawah. Nah, yang ke sini otomatis yang ke atas dia tidak kena. Gitu. Maka daerah ini bukan daerah yang kita ambil karena dia tidak kena arsiran semuanya. Kemudian, daerah yang ini juga tidak kena semuanya. Kenapa? Karena ketika kita di garis 72, 24, ini kita arsirannya ke bawah loh tadi. Sehingga yang ke atas itu tidak kena arsir. Jadi dia cuma kena arsir 1 kali doang. Makanya ini jangan diambil. Nah, yang kena arsiran semuanya adalah yang ini nih. Nih, saya kasih tahu. Nah, ini yang kena. Yang kena arsiran tuh cuma yang ini doang. Tuh. Jadi ketika di garis 7224 dia ngarsirnya ke bawah. Ini kena. Kemudian ketika di garis 48 dia ngarsirnya ke bawah juga. Tuh. Ini kena juga. Dia kena 2 kali. Maka daerah yang kita ambil adalah yang ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita bikin tabel fungsi objektifnya. Jadi, tabel fungsi objektifnya itu dilihat dari sini. Kolom titik. Kolom kedua adalah fungsi objektifnya tadi. Fungsi objektifnya tadi yang berupa uang-uang. Tadi uang-uangan kan adanya di sini nih. 400.000 berarti X. 400.000 X ditambah, tandanya selalu tambah ya, 250.000 Y. Gitu. Karena kelas utama kita jadikan sebagai X dan kelas ekonomi kita jadikan sebagai Y. Kita tulis lagi. Jadi 400.000 X ditambah 250.000 Y gitu. Kemudian di kolom yang pertama kalian isi dengan titik-titik yang nempel sama arsiran. Yang mana aja? Otomatis yang ini nih. Ini udah jelas ya, ini. Ini nempel dia sama arsiran. Terus mana lagi? Ini nempel sama arsiran nih. Titik-titik atau pojokan yang nempel sama arsiran. Terus ini nempel sama arsiran. Terus ini juga nih, ini 48 nempel sama arsiran. 48 yang di sini dia nggak nempel sama arsiran ya, maka jangan diambil. Kemudian yang 72 di sini dia nggak nempel sama arsiran, maka jangan diambil. Jadi diambilnya tuh yang nempel doang. Sekarang yang ini dulu. 24 itu adanya di garis X. Berarti cara bacanya 24,0 gitu. Karena yang namanya titik itu ditulisnya X dulu baru Y dulu kan. Nah, X-nya tadi adalah ini 24 karena ketika dia di garis X, ini kan garis X ya. Dia adanya di titik 24 gitu. Jadi di sini 24,0. Kemudian yang ini nih. Yang ini dulu. 48 ini kan adanya di garis Y kan. Tuh, ini adanya di garis Y. Jadi 48 ini adanya di garis Y, maka tulisannya 0,48. 0,48 gitu. Kemudian ada lagi yang ini nih. Ini titiknya sudah kita cari, tadi titik potongnya kita cari pakai cara eliminasi substitusi. Hasilnya adalah 12,36, X-nya 12, Y-nya 36. 12,36. Oke. Kemudian yang ini deh. Ini juga kena ya dia. Ini kan adalah sumbu ya. Otomatis ini berada di 0,0.
dia kena sama arsiran gitu. Nah kalau sudah, tinggal kalian kaliin aja nih, kaliin ya. Jadi X dikalinya sama X, terus ditambah Y dikalinya sama Y gitu. Nah dimulai dari baris pertama, 24 dikali 400.000 gitu. Jadi atau enggak gini dulu, 400.000 dikali X, X-nya adalah 24. Di sini tanda tambah. Terus 250.000 dikali sama Y, Y-nya adalah 0 gitu. 0 dikali 250.000 kan udah pasti 0, berarti tinggal yang ini doang nih. 400.000 dikali 24, berarti 24 dikali 4, 4 dikali 4 16, sisa 1 ya. Kemudian 2 dikali 4 8, 8 tambah 1 9, tinggal nambahin nolnya sebanyak 1 2, terus menyimpan ribu itu nolnya ada 3, jadi nolnya 1 2, sama dia menyimpan ribu itu dia nolnya ada 3, 1 2 3 ini. Nah sekarang barisan yang kedua, 400.000 X, X-nya adalah 0. Ditambah 250.000 Y, Y-nya adalah 48. Oke, kita hitung. 400.000 dikali 0 udah pasti 0. Kemudian 250.000 dikali 48. Kita ngitungnya 25 dikali 48 aja. 25 dikali 48. 5 dikali 8, 0. Menyimpan 4. Kemudian 8 kali 2, 16. 16 tambah 4, 20. 5 dikali 4, 0. Menyimpan 2. 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 2, 10. Kemudian 0, 0, 2, 1. Jadi 1200. Nah 1200. Kemudian kita tadi menyimpan nolnya di sini 1 sama 1000. Nolnya 1 sama 1000. 1000 itu nolnya 3. Gitu, oke. Kemudian yang ketiga, berarti 400.000 dikali X, X-nya adalah 12. Ditambah 250.000 dikali Y, Y-nya adalah 36. Oke, kita kaliin ya. Yang pertama, 12 dikali 4, berarti 4 kali 2, 8. Ngitungnya di sini aja, di bawahnya aja deh. 12 kali 4. Oke, kita ngitungnya di sini aja. 8, 4. Nah, menyimpan 0 berapa? Menyimpan 0, 1, 2, dan 1000. Nah, jadi menyimpan 0, 1, 2, dan 1000. Oke, kemudian yang ini 250.000 dikali 36. 250.000 atau 25 dikali 36. Kita hitung ya. 0, 3, 6 kali 2, 12. 12 ditambah 3, 15. Kemudian 25 dikali 3, 75. Oke, jadi kita tambahin 0, sini 0, sini 1. 7, 8, 9. 900 tadi kita menyimpan nolnya berapa? Nolnya 1 ditambah 1000. Kita menyimpan nolnya 1 ditambah 1000. Nah, jadi yang tadi 400. Nah, ini 4,8. 4.800.000 ditambah sama 9 juta.
Kenapa ditambah? Karena kan ini tandanya tambah. Nih, ini tandanya tambah gitu, karena itu ya. Sini kita tambahin. Ini 8. Terus 9 ditambah sama 4 atau 4 ditambah sama 9, 13. Jadi 13 juta 800 ribu. 13 juta 800 ribu. Oke. Kalau udah, sekarang yang barisan keempat. Barisan keempat udah pasti nilainya adalah 0, karena 400 ribu dikali X-nya 0 adalah 0. Kemudian ditambah 250 ribu dikali Y-nya 0 adalah 0. Jadi ini udah pasti 0. Maka ini nggak usah dicari ya, udah pasti 0 dia. Nah, sesuai dengan pertanyaan. Di dalam pertanyaan, dia menanyakan nilai atau laba maksimum. Laba maksimum berarti kan nilai maksimal ya. Berarti dari keempat ini, ketiga deh. Nih, 1, 2, 3. Kalian cari yang paling besar. Karena yang ditanya adalah nilai maksimal. Dari 1, 2, 3, cari yang paling besar. Yang paling besar itu adalah 13 juta 800 ribu. Nah, ini nilai maksimalnya 13 juta 800 ribu ya. Jadi, nilai maksimalnya adalah 13 juta 800 ribu. Akan tetapi, pertanyaannya bukan nilai maksimal. Pertanyaannya adalah, maka berapakah banyak penumpang masing-masing kelas? Ingat loh, pertanyaannya banyaknya penumpang masing-masing kelas. Tadi kan kelas ada yang namanya kelas utama, ada yang namanya kelas ekonomi. Kelas utama kita jadikan sebagai X, kelas ekonomi kita jadikan sebagai Y. Otomatis yang ditanya di barisan ini, barisan 13 juta 800 ribu, itu X-nya berapa, Y-nya berapa? Lihat deh di sini. Tuh, lihat nih. Nah, ini dia. Jadi otomatis X-nya adalah 12 dan Y-nya adalah 36. Jadi apa sih tadi? Banyaknya penumpang. Oke. Jadi banyaknya penumpang kelas utama adalah, kelas utama tadi X ya. X itu tadi 12, adalah 12, dan kelas ekonomi tadi adalah Y. Kemudian Y-nya yang ini 36. Kenapa dipilihnya yang ini? Kenapa dipilihnya barisan ketiga? Karena tadi yang ditanya adalah laba maksimum. Laba maksimum berarti kita cari nilai yang paling besar gitu. Ini 36. Oke, selesai. Nah, ini jawabannya. Nih. Ini jawaban kesimpulannya. Tuh. Nah, sekarang ada pertanyaan dari saya. Pertanyaan dari saya adalah gini. Berapakah laba minimumnya? Nah, kalau yang ditanya laba minimumnya, maka kalian cari di antara ketiga ini yang paling kecil. Yang paling kecil adalah ini, 9.600.000. Jadi laba minimumnya adalah 9.600.000. Kemudian kalau ditanya berapakah banyaknya penumpang kelas utama dan penumpang kelas ekonomi agar mendapatkan laba minimum. Nah, berarti dari ketiga ini cari dulu nilai yang paling kecil, nilai minimum. Tadi kan adanya di barisan pertama. Kemudian barisan pertama kita lihat X-nya berapa? X-nya 24. Berarti kelas utamanya 24, kelas ekonominya adalah 0 gitu. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti ya. Terima kasih.